pasal yang kelima, ayatnya yang ke-16. Sebenarnya hari ini pernah saya sampaikan, tapi saya ulang di awal 2024 ini, Bapak Ibu. Minggu kemarin saya akan menyampaikan bahwa keberhasilan ketika kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus. Tapi hari ini juga saya akan menyampaikannya adalah kita boleh menjalani hari yang akan kita jalani hanya dengan bersama dengan doa. Amin. Kita buka kitab kita dalam Yakobus pasal yang kelima ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan saya baca Bapak Ibu bagi kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, bagi kehendak iman Bapak Saudara, berdoa kau mami obaka hormi bakau mami angade salah nabumi ena tefadhe ami mofa abe bangade liha solo somasi lowalana. Haleluya Bapak Saudara. Saya akan memberikan judul firman Tuhan Bapak Ibu Saudara adalah doa yang dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada doa yang dijawab oleh Tuhan, ada juga doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Mau tak hukum mengadu-ngadu, mau tak hukum mau awal kecuali bahkan tak pernah dijawab, tidak akan pernah dijawab, karena ada doa yang tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Tapi ada juga Bapak Ibu Saudara doa yang dijawab oleh Tuhan tanpa berseru, tanpa mau awal tak keluar lagi, tanpa tak dulu kita mengadakan kecuali, maka Bapak Saudara hanya doa dalam hati saja bisa Tuhan jawab. Bapak Saudara, bisa Tuhan jawab. Bapak Saudara, doa yang dijawab kita lihat dalam ayat yang ke-16 ini Bapak Ibu. Banyak orang yang doanya tidak dijawab dan banyak juga doa yang doanya tidak dijawab oleh Tuhan Bapak Saudara. Saya akan memperhatikan dan kita memperhatikan yang 16 ini. Kata itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Yang pertama Bapak Saudara adalah doa yang dijawab Tuhan, adalah doa yang mengaku dosanya dan doa yang saling mendoakan satu sama lain. Lalu doa yang tidak dijawab oleh Tuhan adalah doa yang tidak pernah mengakui dosanya. Padahal kita tahu Saudara, satupun manusia dalam dunia ini tidak ada yang tidak berdosa. Semua adalah orang berdosa. Tapi firman Allah, doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang mengakui dosa. Doa yang mengakui dosanya. Yang tidak dijawab adalah doa yang tidak pernah mengakui dosanya. Orang yang tidak mengakui dosanya berarti orang yang sudah merasa benar. Dan padahal dalam dunia ini Saudara, tidak ada orang yang benar. Semua adalah orang berdosa. Dalam berkata-kata saja pasti kita akan silap dan kita pasti akan berdosa bagi Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Saudara, karena Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa kita ini tetap baik dalam berbicara saja bisa berdosa, maka Dia mengajak kita saling mengaku. Kalau saling mengaku artinya menunturkan. Kalau saling mengaku artinya adalah memberitahukan, Tuhan, aku orang berdosa, maka ampunilah aku. Maka itulah doa yang dijawab oleh Tuhan. Amin. Itulah doa yang dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau orang merasa benar, dari mana orang berdosa? Aku tidak pernah berdosa. Aku tidak pernah berbuat ini. Aku tidak pernah berbuat ini. Aku adalah orang yang benar. Maka
maka doanya pun Bapak Saudara tidak akan dijawab oleh Tuhan. Kita lihat kisah daripada ketika pemungut cukai dan orang Farisi berdoa dalam bait Allah. Mereka berdiri sama-sama di altar di bait Allah, lalu berdoa dulu orang Farisi. Karena orang Farisi ini bersaudara, jujur saja orang Farisi adalah orang pintar. Orang Farisi adalah orang yang intelektual. Orang Farisi adalah orang yang mengetahui seluruh isi Alkitab. Bahkan pun para saudara, orang Farisi ini adalah orang yang pintar tentang firman Allah. Artinya pengetahuan tentang firman Allah cukup luar biasa para saudara. Itu orang Farisi. Orang-orang yang teolog, orang-orang yang memiliki teologi yang luar biasa tentang Allah dan tentang firman Allah. Sedangkan pemungut cukai para saudara, hidupnya sehari-hari adalah hidup karena merampas, hidup karena menekan orang, hidup karena Bapak Saudara, hidup karena menipu orang. Itu pemungut cukai. Tapi ketika mereka berdiri di depan dan sama-sama berdoa, dan yang pertama berdoa adalah orang Farisi. Dia berkata, Tuhan, aku orang benar. Tuhan, aku orang yang mengetahui firman Allah. Tuhan, aku adalah orang yang memberikan persepuluhan. Tuhan, aku adalah orang yang tidak seperti di samping saya ini, seperti pemungut cukai. Setelah itu berdoa pemungut cukai. Pemungut cukai berkata, Tuhan, aku tidak layak memandang Engkau. Dia menunduk ke bawah dan dia berkata, aku tidak layak memandang Engkau karena aku orang berdosa. Lalu ketika sama-sama mereka berdoa, lalu apa? Siapa yang diakui oleh Tuhan Yesus? Yesus berkata adalah doa pemungut cukai inilah yang diakui oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu aku tidak layak menghadap Engkau Tuhan, aku orang berdosa. Maka disitulah saya bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa saya dan Bapak Ibu tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari dosa. Maka karena kita tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari dosa, maka Yakobus berkata, saling mengaku dosamu supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Amin. Saling mengaku dosamu supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doa yang dijawab oleh Tuhan, saya akan memberikan sebuah contoh dalam kolam Bethesda Bapak Ibu. Banyak orang berkata begini, aku udah banyak berdoa tapi penyakitku tidak pernah sembuh-sembuh. Aku banyak berdoa tapi penyakitku tidak pernah. Setiap KKR aku menghadirinya supaya aku sembuh, dan bahkan pun setiap di gereja aku didoakan oleh pendeta maka tidak pernah sembuh. Oh saudara, saya akan memberikan satu rahasia bagaimana supaya Anda doamu dijawab oleh Tuhan. Saya baca dalam Yohanes pasal 5 ayat 4 ayat 1 sampai 4. Saya akan baca saudara. Yohanes Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 4. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu, kita memperhatikan garis bawah, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Oh saudara, saya garis bawah di sini. Siapa yang terdahulu masuk ketika kolam Bethesda itu tergoncang airnya, maka siapa yang terdahulu masuk dalam goncangan itu, maka dia yang sembuh. Oh saudara, saya
memberikan sebuah rahasia buat saudara untuk penyakitmu disembuhkan. Kadang-kadang buat saudara, kadang-kadang beberapa mungkin tahun lalu mungkin Desember pernah saya undang jemaat yang mau didoakan. Bukan jemaat tidak tujuh doa, semua kita tujuh doa buat saudara. Aku pun selalu minta doa dari Hamba untuk mendoakan saya supaya tetap sehat. Kemarin saya minta berdoa saja tidak ada yang maju, bukan tidak bermula. Ladies and gentlemen, padahal Alkitab bilang ketika diminta Anda didoakan, maka siapa yang terdahulu, artinya siapa yang cepat. Oh, siapa yang cepat, maka dialah yang menerima jawaban. Dan siapa yang cepat masuk ke kolam itu, maka Bapak Ibu Saudara, dialah yang terdahulu sembuh. Bapak Ibu, di sini ada 18 tahun Bapak Saudara. Ini perempuan lumpuh, ini bukan 12 tahun ya, bukan yang memegang jubah Yesus. Ini 18 tahun. Perempuan ini ada di sini, perempuan ketika mereka datang dan kenapa engkau tidak sembuh-sembuh? Tidak ada orang yang ketika goncangan air itu goncang, maka tidak ada orang yang membawa aku ke dalam. 18 tahun dia tunggu-tunggu di air itu tidak pernah sembuh. Kenapa? Karena menunggu orang. Kalau pendeta minta berdoa, dia dulu akan malu-malunya aku, akan malu-malunya. Nah, lebihnya aku nak malu-malu. Ayah semua. Makanya penyakit itu tidak pernah sembuh. Kenapa? Menunggu orang lain. Dan perempuan yang dalam 18 tahun ini dia berkata kepada Yesus, ketika goncangan air tergoncang, tidak ada yang bawa aku ke dalam. Banyak orang mengandalkan manusia. Lalu ketika itu apa kata Yesus? Angkatlah tilammu dan tenggelamkanlah dirimu di dalam kolam air itu. Maka disitulah dia sembuh. 18 tahun dia menunggu kesembuhan dan tidak pernah sembuh. Kenapa? Mengandalkan manusia. Dalam diri kita, saudara, jangan pernah andalkan manusia. Amin. Jangan pernah andalkan manusia. Saya kata saudara, dalam bahasanya ayat yang ke-3 dan ke-4 ini dikatakan di sini saudara, atau coba ke bangose-ngose ada sawa sakela-kela sobuyu-buyu labaro-baroi namukiba di dalam bapak berame Italia moi malaika babawa ada bapak makiba di dalam hari-hari foke hanya foke si foke moi bawa dehe worke dia dia worke ada. Bapak saudara, saya yakin bahwa pasti kita berbeda apa yang kita alami dan penyakit kita pasti akan berbeda-beda. Tapi bapak saudara, kita memperhatikan rahasia orang dijauh Tuhan, rahasia orang disembuhkan oleh Tuhan ketika kita cepat, ketika Tuhan mau bantu, ketika Tuhan mau menyatakan mujizatnya, ketika kita cepat dari orang lain. Amin. Ketika kita cepat dari orang lain, maka sebenarnya saudara, ada kenapa saya ingin sekali, kalau boleh sebenarnya saya ingin sekali ibadah hari Minggu ini sebelum, cuma kata tradisi kita hari Minggu tidak boleh. Saya praktek di kota Bandar Lampung, rata-rata ibadah di sana adalah jam 6 pagi, rata-rata. Dan semua gereja adalah rata-rata adalah jam 6 pagi. Kalau ada jam 10, jam 11, banyak orang tidak beribadah lagi. Mereka mencari jam berapa ibadah, di mana gereja yang cepat beribadah. Oh, ada gereja ini. Mereka beda dari gereja mereka pergi ke gereja yang jam 6 pagi. Kenapa saudara? Jam 6 pagi mulai ibadah, setengah 8 atau jam 8 paling lama sudah selesai ibadah. Sudah langsung selesai ibadah, langsung pulang ke toko mereka, membuka toko mereka. Dan orang kecil. Nah, saudara, artinya sebelum kita bekerja, sebelum kita berkarya,
maka kita sudah duluan untuk datang kepada Tuhan. Nah, inilah rahasia di kota Bethesda, Bapak Ibu Saudara. Sebelum goncangan itu sudah mencelupkan siapa yang cepat, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang cepat masuk dan dia yang sembuh. Bapak Saudara. Maka Bapak Saudara, doa itu sebenarnya Bapak Saudara sama. Sekali lagi Bapak Saudara, doa itu adalah sama. Tidak ada yang bilang pendeta ini lebih hebat doanya. Tidak ada. Pendeta ini lebih mantap dia karena pakai nama-nama sini. Tidak ada. Bapak Ibu Saudara, adalah kita disebutkan ketika kita cepat meresponi Tuhan. Kolam Bethesda ini adalah kolam kesembuhan. Dan ketika orang-orang siapa yang cepat meresponi Tuhan, siapa yang cepat meresponi ketika malaikat Tuhan itu menggoncang air itu, maka dia yang sembuh. Bapak Saudara, tidak ada pendeta yang hebat, tidak ada doa pendeta yang lebih hebat. Semua adalah hebat. Yang menyembuhkan kita bukan pendeta, yang menyembuhkan kita bukan doa pendeta, tapi yang menyembuhkan kita adalah iman kita dan kerinduan kita dan doa kita. Itulah menyembuhkan kita. Amin. Itulah yang menyembuhkan kita, bukan orang lain. Tapi respon kita itulah yang akan menyembuhkan kita. Bapak Saudara, kolam Bethesda ini ketika ada orang yang cepat merespon itu, maka dia yang cepat sembuh. Amin. Dia yang cepat sembuh, Bapak Saudara. Bapak Ibu, saya akan cepat untuk menyampaikan firman Allah. Ada 3. Bagaimana kita untuk Bapak Ibu Saudara kita cepat dijawab oleh Tuhan, Bapak Ibu, atau doa yang dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi berdoa kepada Tuhan bukan Bapak Ibu Saudara berdoa bukan tipe pelakon. Sekali lagi, berdoa itu bukan tipe pelakon. Tuhan, anak saya sudah dipukul ini, balas sama dia. Bukan pelakon, tapi doa adalah hanya kita berbicara kepada Tuhan tanpa melibatkan orang lain. Artinya doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan tanpa melibatkan hubungan orang lain. Itulah doa, bukan melapor. Wah, begini dan bukan melapor. Bahwa Saudara adalah hanya doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama, bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kita lihat 1 Timotius 2 ayat 8. Saya baca yang pertama. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Yang pertama, Bapak Saudara, doa yang menadahkan tangan. Kalau menadahkan tangan, Bapak Saudara, menadahkan tangan adalah, Bapak Saudara, adalah seperti ini. Itu menadahkan tangan, bukan seperti ini. Kalau seperti ini bukan menadahkan, dan seperti ini di tangan bukan meminta lagi, tapi seperti ini adalah memberi. Itu yang pertama, Saudara, adalah doa yang menadahkan tangan. Orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Maka Bapak Saudara, ada berkata datang, dia datang lalu dia berkata memberikan persembahan. Letakkan dulu persembahanmu sebelum engkau mempersembahkannya kepada Tuhan. Pulangkan dahulu, salamkan dulu saudaramu, salamkan dulu saudaramu, memaafkan dulu saudaramu, lalu datang kembali untuk mempersembahkan persembahan. Artinya ketika tanpa marah, tanpa perselisihan, ketika kita menadahkan tangan kita kepada Tuhan, maka itulah doa yang dijawab oleh Tuhan. Pertama. Yang kedua, Lukas 22 ayat 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira selempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa kepadanya. Doa yang dijawab Tuhan, Saudara, adalah berlutut.
menghilangkan ego. Berlutut, aku adalah orang kecil, aku bukan orang hebat, aku adalah orang yang menghadap Tuhan. Itu tandanya dari berlutut. Maka ada pernah ayat berkata, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, balik itu ada dua, lebih mudah seekor apa? Unta ini apa itu balik kedai? Nah, berarti unta bukan keledai. Kodra. Lebih mudah seekor sarang kodra masuk itu lebih berlewa daripada nyasi kayu Bapak Jokowi. Sebenarnya Bapak Saudara kegibalan lewa si cuma memoga. Kegibalan lewa lubang jarum yang dimaksud di situ bukan jarum yang ada di rumah kita. Tapi bakal pernah palu carewan, bukan lubang jarum itu sebenarnya. Di Yerusalem, setiap mereka keluar dari pintu gerbang Yerusalem, orang yang membawa binatang, onta, keledai, dan lain dan sebagainya, binatang tidak bisa melalui pintu gerbang. Tapi ada sebuah lubang jarum. Nah, makanya sebenarnya saya gambarkan lubang jarum itu seperti gorong-gorong, yang sering dipasang di jembatan. Itu gorong-gorong ini. Unta ketika dibawa keluar, maka dia harus tunduk dan melalui gorong-gorong ini, lubang jarum itu. Baru orang kaya karena dia yang membawa atas, dia lewati. Itu kan bahwa bahasa Yesus yang diberikan ini adalah bahasa perumpamaan. Artinya lubang jarum ini lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum. Artinya unta ini yang kedua, dia tunduk dulu ke bawah, baru dia lewat melalui gorong-gorong itu, baru dia sampai ke sana. Banyak jemaat Tuhan ingin dijawab Tuhan doanya, tapi ketundukan hatinya tidak pernah. Amin. Ketundukan hatinya tidak pernah. Berlutut artinya ketundukan hati. Tidak merasa hebat, tidak merasa pintar, tidak merasa luar biasa. Kita ini adalah kecil. Dan Bapak Saudara, artinya kita hidup sampai saat ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kalau hanya oleh karena anugerah Tuhan, maka kita sadar kita ini adalah perlu ketundukan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jujur saja dalam pemerintah sekali lagi adalah saya baca dalam Matius 26 ayat 39. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah pelayanan gereja, Bapak Saudara, tidak pernah kita, Bapak Saudara sekali lagi, tidak pernah dalam sebuah komunitas pelayanan, tidak pernah maunya ide aku lah yang diutamakan. Kalau ide aku yang diutamakan, saya tidak mau lagi berkomunitas. Itu salah. Itu sifat yang salah. Ada sebuah persatuan marga atau persatuan kampung atau persatuan suku atau persatuan ini, persatuan apapun saudara, kalau tidak Bapak Saudara, kalau tidak saling loyal Bapak Saudara, maka tidak ada satu kemajuan. Hanya maunya ide pula yang diutamakan, pendapat pula yang diutamakan, bahkan syarat pula yang diutamakan, nasihat pula yang diutamakan. Bukan. Dalam sebuah komunitas saudara adalah kepentingan bersama, itulah yang kita utamakan. Amin. Bukan kepentingan pribadi.
Bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama. Itulah yang kita utamakan di dalam apapun Bapak Saudara. Maka inilah hal yang saya sampaikan pada pagi menjelang siang hari ini Bapak Saudara. Doamu dijawab Tuhan. Bapak Saudara, 3 hal ini kalau kita lakukan ini, saya yakin bahwa doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Kita berdoa.